Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali berjumpa dengan saya, berasal dari Aceh, Kabupaten Nagan Raya, berdarah Aceh. Video kali ini kembali saya nyatakan, saya adalah bukan mencari uang di media sosial, tidak ada sama sekali. Video ini saya buat kali ini untuk Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, salah satu pemimpin di negara ini, sebagaimana beliau adalah memegang jabatan selaku Menko Polhukam. Dalam hal ini, video kali ini saya berpesan menyangkut tanggapan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, persoalan Aceh dan Jakarta. Tanggapan Mahfud MD, saya selaku Kombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM, kewajiban untuk menyambut tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu Menko Polhukam Republik Negara Kesatuan NKRI. Dalam hal ini, saya dan teman-teman seluruh Bansigom Aceh sangat kecewa, seakan-akan geram mendengar pernyataan Menko Polhukam yang tidak mempunyai kebijakan dan tidak mempunyai hati yang toleransi dalam menjawab setiap aspirasi bangsa Aceh yang telah disepakati dalam butir-butir MOU Helsinki. Jawaban seorang pemimpin Menko Polhukam yang tidak mempunyai rasa santun, yang tidak mempunyai rasa hormat kepada bangsa, sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam nota kesepahaman butir-butir MOU di Helsinki. Seorang Mahfud MD, maaf Pak Menko Polhukam yang kita muliakan, kalau bagi saya seorang Mahfud MD tidak bisa dijadikan sebagai contoh panutan kepada bangsa dalam menangani setiap aspirasi yang telah sekian lama, 15 tahun berjalannya MOU Helsinki. Namun di saat pada tahun 2020 ini bangsa Aceh mengirim utusan untuk menagih janji yang telah dijanjikan dalam nota kesepahaman oleh pemerintah Republik Indonesia, namun jabatan Anda tidak bisa dijadikan sebagai contoh panutan untuk setiap menangani hal-hal yang menyangkut persoalan Aceh dan Jakarta. Seharusnya Pak Mahfud MD menjadi seorang pemimpin yang bijak dalam menanggapi aspirasi bangsa Aceh. Maaf, saya bukan ahli berpolitik, Pak Mahfud MD, dan bukan bermaksud untuk menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana saya pernah berjuang, kita tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memberi peluang kepada bangsa Aceh untuk berperang politik secara terbuka dengan pemerintah Republik Indonesia. Namun kita sadari masih banyak bangsa Aceh
yang tidak mau ikut berperang secara politik tanpa ada korban nyawa terhadap bangsa atau kedua belah pihak. Namun dalam hal ini seorang Mahfud MD tidaklah sedemikian dalam menangani hal-hal tersebut. Mengambil satu kebijakan yang real, bukan begitu datang utusan dari Aceh mengirim utusan untuk menyampaikan aspirasi bangsa Aceh, tanpa salam langsung menjawab, tidak perlu ditanggapi. Itu jawaban Pak Mahfud MD. Begitu saja kok ditanggapi. Apa yang diinginkan? Apa yang Anda inginkan Pak Mahfud MD? Tanpa menunjuki rasa hormat Anda kepada bangsa Aceh, seharusnya Anda seorang Menko Polhukam memberi sedikit peluang untuk musyawarah. Apa yang diminta oleh bangsa Aceh? Merdeka lepas dari NKRI atau hanya lambang sebagai kebanggaan bangsa Aceh? Sebagaimana lambang itu semenjak kerajaan Aceh sudah terdiri sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita meminta kepada Mahfud MD, ambillah kebijakan yang positif, yang akurat. Karena bangsa Aceh sangat cinta dengan kedaulatannya. Begitu juga bangsa Indonesia cinta kepada kedaulatan lambang negaranya. Aceh mencintai lambang daerahnya. Toh bukan minta merdeka, kan bukan minta lepas dari NKRI, cuma hanya lambang saja, bendera. Kok repot-repot banget sih disahkan? Sedikit Pak Mahfud MD, seandainya saya punya hutang dengan Pak Mahfud MD, setelah itu Pak Mahfud MD atau anak Pak Mahfud MD menagih hutang kepada saya sesuai dengan perintah Pak Mahfud MD, saya jawab, itu aja kok repot, ngapain dibayar, nggak ada uang. Padahal uang ada, tetapi tidak mau bayar. Ada juga sebagian yang menyatakan wajar Abu Lahab menjawab tak usah dibayar. Tetapi banyak yang menyatakan sudah salah, saya tidak bayar hutang. Begitu juga Pak Mahfud MD. Hutang itu jika tidak sanggup dibayar semua, dibayar setengah. Itu kan bisa juga. Yang penting kita saling gandeng tangan dalam ukhuwah persaudaraan di antara bangsa dan bangsa. Video ini khusus untuk Bapak Menko Polhukam, mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semua bangsa Aceh. Sebagaimana jawaban Menko Polhukam yang tidak mempunyai rasa santun dan rasa hormat kepada bangsa kita. Video ini saya buat, jangan ada salah pemahaman di pihak manapun. Sebagai tanggung jawab kombatan Gerakan Aceh Merdeka, saya kewajiban untuk menyampaikan aspirasi bangsa Aceh semampu saya, sesuai dengan kemampuan saya dalam hal ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia dapat duduk kembali dengan kebijakan yang mempunyai rasa hati nurani dalam menangani persoalan Aceh dengan Jakarta, persoalan butir-butir MOU Helsinki segera dapat diselesaikan dengan secara damai
tanpa ada pengorbanan nyawa terhadap bangsa kedua belah pihak. Karena peperangan tidak akan menguntungkan bagi kita bangsa semua, hanya merugikan bangsa dan negara. Itu harapan kita kepada pemerintah Republik Indonesia, mudah-mudahan kembali duduk yang bijak. Semoga dapat terlaksana apa yang diinginkan oleh bangsa Aceh dengan cinta damai, tanpa ada peperangan yang harus kita tempuh. Itu harapan saya, salah satu dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya. Video pertama kali ini untuk Mahfud MD. Terima kasih. Salam dari Aceh, dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM, wilayah Nagan Raya. Salam sejahtera, salam cinta damai. Kita semua satu bangsa, satu negara. Salam buat teman-teman saya. Salam mulialun kepada alim ulama, kepada anak-anak santri, kepada guru-guru Long, kepada bangsa Aceh Long, bangsa yang berdarah jiwa, yang setia kepada bangsa Dro. Salam hormat dari Long, yaitu Yusri Mahendra, panggilan Abu Laut Combat AD, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Salam sejahtera.